bisa 3.000 orang yang nonton, kayaknya 2.999.999 semuanya tolongin Nikita, tolongin Nikita. Tapi memang Nikita ini hebat, ternyata banyak fansnya ya. Gua kira dengan juteknya itu gua aja pernah dimusuhin, tapi jadi temanan lagi. Bahkan minggu lalu minggu malam pas gue lagi gini-gini di klub kita di Bali, ya, jam 12.30 malam, tiba-tiba Nikita telepon. Iya. Nikita. Iya, Nikita langsung dari Nikita ya langsung. Iya, kan ada 2 nomornya. Apa Iya itu, kan? Apa Bu? Ya gue nggak, karena gue suara bising kan. Kayaknya gue bilang aku nggak bisa bicara karena memang aku lagi di klub kan. Akhirnya oke, lain kali deh, itu aja terakhir. Jadi nggak, selanjutnya dia hubungi gue lagi jam 12.30 malam. Meminta bantuan kali Bang. Ya gue nggak tahu deh, gue nggak mau jangan GR lah. Dan aku juga nggak bisa lah, udah dipegang orang, janganlah. Perkara gue terlalu banyak. Ya perkara gue terlalu banyak, malah saya mau suruh si Rasman jadi asisten gue agar ada perkaranya, kasihan dia. Ya. Buat fansnya tadi gimana Bang? Suruh si Rasman jadi asisten gue deh, bawa koper gue atau gimana gitu. Tapi untuk para fansnya gimana Bang? Artinya kan sudah banyak yang mention, Abang sendiri meresponinya. Apa? Ya para fans itu. Para fans itu Ya, minta Abang akhirnya gue kasih clue-nya gitu loh. Aku bilang sama mereka, lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Pertama gini, pakai jaket itu kan memang standar SOP. Lembong nggak lihat lo, udah lulusan Harvard, ya, mantan Menteri Perdagangan, di borgol, jaketnya juga ada kan, dia kan Thomas Lembong kan setiap sidang. Memang itu SOP, kita nggak bisa lawan, itu memang sudah hukum positif. Makanya rubah itu DPR kita harus PK. Harusnya yang di borgol itu hanya untuk pidana-pidana yang sudah parah banget kelakuannya gitu loh. Misalnya pembunuh massal, pembunuh berseri atau apa. Ya kalau yang gini-gini nggak usah sebenarnya. Tapi hukum positif, jaksa nggak salah. Memang itu SOP. SOP-nya. Iya. Tapi lain kali makanya usulkan ke DPR agar dirubah aturannya. Dibuat aturannya kalau untuk tindak pidana intelektual seperti ini kayak Lembong aja, coba masa dia kabur sih? Iya kan? Bang, tapi terkait adanya kegiatan indikasi JPU yang merekam di peradilan itu etis udah selesai sidang ya boleh dong. Oh berarti itu etis ya Bang? Secara boleh hukum. kan? Ruang sidang tidak apa-apa. Kan udah selesai sidang. Iya. Jangankan dalam sidang pun sering merekam, lihat aja. Lu juga sering merekam dalam sidang, enak aja. Itu lu nyalahin orang lo yang ngerekam Nikita di sidang itu lu semua. Iya, ya kan banyak yang salfok gitu ya Pak. Enggak, itu yang JPU itu adalah sudah, lu lihat ya, hakimnya udah nggak ada kan? Iya. Aku lihat kok itu. Ya nggak apa-apa dong. Oh tidak apa-apa ya Bang. Nggak apa-apa dong. Mungkin masyarakat kita kan belum ada yang Iya masa nggak tahu. Dia kan sudah nggak ada sidang. Kecuali sambil bertanya sambil direkam lagi sidang, itu salah. Ya kan? Halo saudara terdakwa, harus direkam, itu salah, nggak boleh. Kalau itu kan saya lihat sudah selesai sidangnya, ya. Bang, kalau sudah nggak ada hakim. Berarti banyak yang memojokkan JPU. Abang melihatnya seperti apa nih? Saya objektif aja, ya. Pertama, kan protes gara-gara tidak memakai jaket tahanan. Itu memang sesuai aturan mainnya. Jangankan Nikita, Tom Lembong aja di borgol sama pakai jaket. Itu, ya. Makanya agar kalian usulkan ke DPR agar dibikin undang-undang hanya yang tindak pidana yang seram, yang benar-benar pembunuh massal, yang bisa kabur, yang perlu diborgol gitu loh. Ya itu perlu. Tapi yang sekarang memang semua orang bisa diborgol. Ya. Dengan sikapnya Nikita yang marah-marah, ngamuk segala macam itu makin memperberat masa. Ya justru itu. Nggak perlu marah-marah, harusnya yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara, ngerti nggak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya, gua fokus kepada itunya itu, fokus benar-benar. Gua saksinya pun bisa gua langsung to the point, ya.
jangan hal-hal yang begitu. Harusnya nih kita ya fokus ke arah, hey, skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti impas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu kau tutupin, kau happy, kau kasih gua aku. Ya kalau kau impas tidak rugi, malah gua lindungin kamu, kok jadi pelapor gitu caranya harusnya, ya kan? Harusnya fokus ke sana, fokus skincare-nya itu di mana satu-satu uraikan, yuk. Agar kalaupun misalnya di tingkat pertama kalah, masih ada banding kasasi PK, masih ada. Harusnya yang paling penting itu sekarang, gitu loh. Fokus semua, kumpulkan semua dia punya produk yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini katanya bikin Hotman kok malah makin coklat gitu. Bang, gitu. Bang, selain marah-marah juga kan adanya penghinaan terhadap JPU itu sangat memberatkan nggak sih Bang? Itu nggak boleh, saya udah bilang fokus lah, ya. Marah boleh, tapi marahlah ke arah yang substansi. Kalau ya boleh marah kalau misalnya JPU motong-motong, tapi protes. Majelis hakim gitu, kayak teriak gitu loh. Jangan serang orangnya. Saya keberatan begini-begini. Gitu, itu substansi. Kalau itu boleh teriak. Tapi jangan hal-hal di luar itu soalnya. Saya udah bahkan juga bilang, karena pada akhirnya jangan bikin sakit hati semuanya, termasuk hakimnya. Toh nasib kamu di tangan dia. Tong, selesai lu mau ngomong apa kek? Gitu kan. Berarti bisa dibilang lebih fokus ke permasalahannya ya Bang? Aku bilang begitu, fokus, nggak ada gunanya. Memang di medsos indah banget. Indah banget di medsos seolah-olah, ya kan? Tapi pada akhirnya kan hakim yang mutus kan. Janganlah. Fokus, makanya saya bilang harusnya kalau gue jadi lawyer dia atau dia, hey, termasuk sama media, ini gue punya skincare lo. Lu bilang gini kan, malah gue makin coklat gitu. Nah, itu kupas habis. Oh, itu baru keren. Kupas habis kelemahan. Kan ini kan perkara kan. Kupas habis kelemahan lawan. Begitu dong. Ya. Berarti dari mulai gestur, dari ucapan itu harus dijaga ya Bang? Ya iya dong, lihat gua tuh. Aduh, kurang sakit apa ini klien gua nih coba. Tom Lembong sudah bebas. Ini hanya turut serta, kok nggak bebas-bebas. Saya tetap sopan omongannya. Karena kalau gua nggak sopan, gua diusir. Jadi alasan untuk mengusir gua. Kalau gua sopan kan nggak bisa diusir, tapi kan pesan nyampe. Itu loh. Jadi bilang sama Nikita dan timnya, namanya juga berperkara kan, bongkar kelemahan lawan. Kuncinya di situ. Ya, jangan lagi itu melulu. Ya, kadang-kadang juga Nikita begini depan sidang. Sampai gesturnya gini Bang, kayak nantang. Iya, nggak boleh begitu. Nggak boleh ya Bang ya. Merugikan dia. Abang ngelihat ada indikasi bisa bebas atau bisa pulang? Gua nggak tahu. Oh, gua dari mana gua tahu? Penangguhan penahanan. Gua nggak lihat buktinya. Dia minta penangguhan penahanan terus. Jarang lah kalau orang udah di sidang. Kalau orang udah di sidang dalam keadaan ditahan itu jarang penangguhan penahanan, kecuali karena sakit. Ya suruh sakit ya. Berarti, sakit hati gitu. Berarti untuk penangguhan penahanan bakalan tidak mungkin terjadi ya. Gimana lu bisa penangguhan penahanan? Lo nafasnya aja bilang lu tidur lu idu lu. Gimana coba? Lu udah sakitin orang, gimana sih? Ya. Ini pesan-pesan Udah. buat kita Bang. Jadi setiap aku ngomong langsung ditayang, enak dijual ya. Abang, Pesan-pesannya Bang buat kita Bang. Pesannya buat Vicky Bang. Pesannya buat Itu yang ada di IG gua itu, saya di pesawat itu. Ya. Ya, jaksa juga udah lihat itu, dia juga oke, bagus. Netral kamu katanya. Memang gua netral. Kutip langsung yang ada di IG gua itu, ada di situ tuh. Ya udah keren lagi jasnya, ya, di bisnis kelas kan. Kutip itu ada, itu yang gue duduk pegang kertas itu aja, kutip itu bagus tuh. Ya, ya. Oke. Terutama kalau kau bahas itu pasal 27. Ya, apa? Ya kan? Ya. Menyerahkan sesuatu dengan ancaman, ya. Kenapa si pelapor itu mau? Kelemahan apa yang dia punya? Nah, kalau Anda sebagai seorang wartawan yang hebat, kumpulkan semua dia punya produk dulu, baru analisa. Panggil dokter sahabat gua. Berdua sama Richard Lee. Dia berantem. Ya kan hari ini ketemu di Mabes Bang. Dokter juga kena batunya nih Bang, produknya tidak lulus uji BPOM. Siapa?
Produktif. Nah, Masuk daftar. aku nggak mau tidak- komentar itulah. Sahabat. Ya kan sahabat mungkin. Ya panggil lah, semua sahabat gua. Mah itu caranya. Biar langsung jelas gitu loh. Oh berarti lu punya kelemahan banyak toh, ya kan? Lu itu sebenarnya bisa buktikan bahwa dia bukan korban, gitu loh. Kan pelapor polisi kan karena korban yang jadi pelapor. Kalau korban ternyata happy, ya malah beruntung, apa itu korban? Ngerti nggak? Ya. Contoh, gue bilang sama lo, ya, awas lu, kamu kemarin tidur sama Pak Lurah, ya kan? Ya, kalau itu tuduhan palsu, gue bilang kecuali lu kasih gue uang, gue diam. Nah, ternyata kan kau tidak tidur sama sama siapa? Pak Lurah, sama kepala desa, iya. Nah, itu baru pemerasan. Tapi kalau benar kau tidur dan ada foto-fotonya, ada video-videonya kau lagi goyang apa gitu loh, dan kamu bilang sama dia jangan bongkar ya, ini duitnya nih. Nah itu apa coba? Kamu korban atau apa? Kesepakatan. Pidana itu kan korban, harus korban. Ya itu kalau kalian, makanya semua produknya lawannya itu kalian analisa, baru keren ya, naik penjualan kamu ya. Ya, udah. Bang, mungkin Bang